Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian, ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya,
dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, sehingga membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel. Dan orang dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikian. Baik, terima kasih Bu Darliana. Selanjutnya untuk perjanjian baru dari Roma akan dibacakan oleh Bu Ros Nababan. Silakan. Baik Pak Abraham,
Roma 8 ayat 1 sampai 39. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang maka tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang lama itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang berutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita hidup dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat tidak rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan dan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang telah dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu
bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah telah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan karunia kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang telah dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bukan, tidak lagi. Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian. Baik, terima kasih Bu Rosna Baban. Kita akan mendengarkan renungan firman dari gembala kita, Pastor Paul, dengan tema kereta Mesir. Dipersilakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan tulus hati, sebab ketika kita hatinya nggak tulus, saudara, maka ayat Roma 8 ayat 28 ini nggak berlaku buat kita, saudara ya. Sebab apa? Tuhan menguji, menyelidiki hati manusia. Harus ada hati yang diselidiki dulu, dan hatinya itu aletheia, saudara, murni. Sebab banyak orang disuruh kepada Tuhan, tapi hatinya penuh dengan tipu muslihat. Hatinya tidak tulus, saudara. Lalu dia ngomong, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh iya, kebaikan siapa? Kebaikan kita yang mengasihi Dia. Ada lanjutannya loh, saudara. Dan yang tahu hanya kamu dengan Tuhan. Ya, orang tuh nggak tahu, siapa nggak tahu, saudara. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Ketulusan hati kita mengasihi Tuhan apa enggak. Tetapi Tuhan menguji segala hati, Tuhan menyelidiki segala hati. Ya, orang-orang yang hatinya nggak lurus, nggak lempeng, maka Tuhan bekerja. Ya, tetapi bukan buat kebaikan dia, tapi buat kebaikan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serius, saudara. Kamu pikir sembarangan mengklaim ayat buat dirimu sendiri? Nanti dulu. Tuhan menyelidiki segala hati manusia. Makanya saya selalu bilang aletheia, ayo aletheia yang murni, yang murni. Banyak sekali orang mencoba jajal, saudara ya. Aduh, saya bilang,
Kemarin itu ada murtadin yang jadi mualaf lagi, saudara ya. Baru berapa hari, belum setahun, belum 10 tahun. Baru berapa hari ya, disehatkan lagi gara-gara dikasih duit, saudara ya. Ini murtadin dan mualaf gara-gara duit semua. Nah, yang konyol ini ya yang baptis dia. Kenapa dia bisa nggak tahu? Saya makanya hati-hati dengan calon baptisan. Kita dari dulu sudah mengenali ya, dari baunya gini, ini jual beli baptisan ini. Ya, kita langsung tahu ini orang jual beli baptisan ini. Minta duit terus, ya belum udah duit, oh sorry nggak ada duit. Dulu ada orang yang, ya orang dibaptis dikasih uang Pak Paul, oh kita nggak ada, nggak bisa. Kalau kamu mau kasih uang boleh, tapi kita nggak bisa. Saya mah bilang begitu ya saudara ya. Nah ada mualaf jadi murtad jadi mualaf baru sebentar pindah-pindah. Alasannya karena ini karena itu, nggak ada lah. Saya bilang nggak ada. Orang baru berapa hari Kristen jadi Islam. Orang baru, nah itu ya saudara ya. Nah yang konyol yang baptis ini, yang konyol kenapa dia nggak tahu ya? Orang kalau tulus hatinya dia kan tahu saudara. Saya mah tahu ya kalau ada orang pura-pura ya saudara ya. Makanya kita gunakan apa? SOP, Standar Operational Procedure. Kita nggak usah galak-galak, nggak usah misu-misu. Pokoknya aturannya begini ya. Jadi ya nggak apa-apa, pokoknya aturannya begini. Udah simpel saudara. Anda nggak perlu marah-marah, Anda nggak perlu jengkel-jengkelan. Pokoknya ini kita punya aturan begini. Kalau kamu aturan ini sangat mudah, sangat simpel, kita bikin kesepakatan bersama. Kalau kamu tidak bisa ikut aturan, kita nggak bisa bantu. Enak kan? Sehingga Anda nggak perlu benci sama orang, karena orang bisa saja yang kita hadapi sebenarnya tulus, tetapi dia mungkin IQ-nya cuma 60, saudara ya. Jadi udah kita kasih tahu pun dia mungkin nggak ngerti. Nah, atau dia IQ-nya mungkin 180 kepinteran, terus mau ngakalin kita, tetapi kita sudah ada SOP, nggak bisa ya. Sudah diajari piti dengan mercy, bedanya apa? Kita sudah diajari, ya hati yang tulus, nggak apa-apa, saudara ya. Orang misu-misu, bodo amat. Pokoknya kita sudah ada aturannya. Ya simple, kalau mau bayar sekolah, mau dibayarin sekolahnya, ya transfer rekening sekolahnya, nggak boleh ke rekeningnya orang pribadi, nggak bisa. Kalau kamu udah terima ya terserah. Ya mau pergi dari sini ya udah bodo amat. Gimana kita bisa bantunya begitu caranya? Emang duit itu simbae, saudara. Nah, itu sama seperti itu ya. Nanti Tuhan tuh puja, nggak lihat sablon. Oh ya, itu saja saudara ya. Lihat nanti Tuhan di pihak saya, ya sana. Mau di pihak siapa? Ya kan? Pokoknya hati kami tetap tulus, hati kita tetap tulus, saudara. Jaga hatimu. Percaya saya, saudara ya. Nggak usah takut, nggak usah kekiran. Hati kita tetap murni, Tuhan akan bela kita. Sekalipun kita salah, nanti akan dibenarkan. Yang penting hati kita murni ya, saudara. Makanya Tuhan turut bekerja itu hanya bagi orang-orang yang benar-benar. Makanya diselidiki dulu hatinya. Nggak bisa kamu mengucap asal kamu Kristen, kamu mengucapin ayat Tomat 8 ayat 28. Jangan-jangan nanti malah musuhmu yang beruntung, baikkan bagi musuhmu. Kemarin di mana ya, saudara ya? Kalau cuma berbuat baik mah orang Islam juga. Loh, jangan-jangan orang Islam yang masuk surga, kamu nggak masuk surga, saya bilang begitu ya. Lo cuma berbuat baik, mau orang Buddha, orang Konghucu, jangan-jangan orang Buddha, orang Konghucu masuk surga, kamu tidak masuk surga, karena kamu menyebut Yesus Tuhan, tapi kamu tidak mau berbuat kebaikan. Kamu tidak menjaga hatimu tetap benar, tetap bersih. Jangan-jangan orang-orang ini malah masuk surga, kamu enggak loh, saudara. Kita menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa hati kita tidak lurus? Banyak sekali hati kita diperdaya oleh pikiran kita sendiri, oleh halusinasi agama kita, syahwat agama. Ya, banyak kali kita dikendalikan oleh syahwat agama, saudara ya. Sehingga hatinya nggak tulus. Hatinya drive dengan kemarahan, kebencian. Lalu Anda berpikir Anda sudah selamat. Anda berpikir Tuhan akan membela. Enggak, saudara. Ya, banyak orang berpikir
Ya, saya ini orang jahat, ngomongnya jorok, kosong, asar, ngamukan, segala macam. Tuhan tidak bela saya. Nanti dulu, saudara. Ya, saya jaga hati saya tetap dulu, saudara. Ya, yang paling bahaya bagi yang hamba Tuhan apa, saudara? Duit, saudara. Bagi kita semua adalah uang yang paling berbahaya. Makanya saya bilang, nggak mau pegang. Kita benar-benar bikin sistem, ya, sehingga tidak mungkin uang itu sampai ke saya. Tidak mungkin. Kita bikin sistem yang begitu bagus, saudara, ya. Tidak sempurna, tetapi sistem itu membuat kita semua bisa bekerja. Tapi saya menjaga hati saya tetap dulu, saudara. Sehingga banyak orang nggak ngerti bahwa Tuhan suka sekali dengan ketulusan hati. Sincere. Ya, banyak orang pura-pura baik. Banyak orang pura-pura sopan. Banyak orang pura-pura ngomongnya di manis-manis. Ya, itu bukan teman saya, saudara, ya. Kalau orang berteman sama saya, pasti orangnya sincere dan apa adanya. Kalau Anda berteman dengan saya, pasti kamu adalah orang-orang yang belak-belakan. Kalau kamu berteman dengan saya, kamu pasti orang yang hidupnya sederhana. Pasti kamu orang yang tidak dikendalikan oleh uang. Kalau kamu dikendalikan oleh uang, berteman dengan saya, biasanya nggak tahan, saudara. Biasanya nggak tahan, karena saya pun tidak urusan dengan uang. Selalu, ya, banyak orang mengira. Lalu dia berusaha mencelakakan saya, dia pikir saya orang berdosa. Oh iya, saya memang orang berdosa. Tetapi saya sincere, tulus sama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyelidiki hati saya, ya pokoknya ya inilah saya, Tuhan, apa adanya. Makanya Tuhan terus bekerja dalam segala peristiwa. Bahkan musuh-musuh kita dibikin sengaja ngejar kita supaya dibinasakan. Musuh-musuh dibikin mengejar saya supaya Tuhan bisa membinasakannya dia dalam sekali tepuk. Dan supaya nyata pembedaan orang benar dengan orang tidak benar. Supaya nyata perbedaannya. Sehingga saya makin percaya dengan pembelaan Tuhan. Musuh-musuh pun dibikin ngejar saya supaya ditepuk sama Tuhan, saudara. Bayangin. Ketulusan hati itu penting, saudara, ya. Ketulusan hati itu membuat kita benar-benar bisa ngucap firman Tuhan dengan mantap. Sebab kalau kamu salah pun hatimu tulus, nanti akan dibenerin. Kalau kita salah pun akan dibenerin, saudara. Yang penting hati kita tulus, hati kita murni. Ya, orang yang suci hatinya, dia bertemu dengan Allahnya. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang murni, saudara, yang sincere. Dia akan bertemu, ya, orang yang aletheia, ya. Dia akan bertemu dengan Allahnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah aletheia, akulah hodos, akulah aletheia, dan akulah zoe, saudara. Kalau kita aletheia, kita akan bertemu dengan kehidupan, kita bertemu dengan pencipta, saudara. Dengan Tuhan sendiri, karena aletheia. Kalau kamu tidak aletheia, nggak bisa. Makanya hati yang murni, hati, ya, itu adalah lagu lama, saudara, waktu persekutuan doa, ya. Hati yang melekat kepadamu, Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Artinya harus melekat sama Tuhan. Kalau kamu tidak murni, kamu tidak bisa melekat sama Tuhan. Ya, hatimu sejahtera, nanti adem, saudara. Dalam konflik, dalam ribut angin topan badai, kamu bisa tenang. Karena hatimu melekat sama Tuhan. Bagaimana hatimu bisa melekat sama Tuhan kalau kamu tidak sincere, kalau kamu tidak murni? Jaga itu, kan? Ya, tak satu pun kuasa di bumi di surga yang dapat memisahkannya. Kalau kamu tidak sincere, kamu tidak bisa, saudara. Kalau kamu hatimu murni, mungkin kamu salah, mungkin kamu mengambil keputusan yang keliru, mungkin kamu sempat emosi, ya, dan bertindak konyol, tetapi hatimu murni. Tuhan jagai kamu, saudara. Ya, Tuhan pegang erat-erat tangan Tuhan. Karena hatimu melekat sama Tuhan, sincere. Ya, berbahagialah orang yang murni, yang suci hatinya. Karena dia akan melihat Allah. Yesus berkata, akulah jalan, akulah aletheia, dan akulah kehidupan. Ya, hatimu murni, maka hatimu melekat sama Tuhan, kamu dikasih dan mengasihi Allah.
maka apapun, bahkan musuh-musuh pun mengejar kamu, ya, tenang saja, saudara. Tapi kalau kamu tidak murni, musuh kamu mengejar, kamu kirap-kirap, saudara. Kalau kamu tidak murni, musuhmu mengejarmu, kamu kirap-kirap, saudara. Jamin itu. Tapi kalau hatimu murni, kamu tahu kamu salah, Tuhan, tolong Tuhan, aku udah bikin salah. Karena hatimu murni, Tuhan kasihan sama kamu, saudara. Karena hati kita polos sama Tuhan. Ya sudahlah, asal on lu, kata Tuhan. Tetapi udahlah, ya gimana ya. Coba Anda kalau punya anak ya, polos itu ya, on-onnya dia, artinya polos, saudara. Mesti kita bela, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.